Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keafiatan sehingga kita masih bisa diperkumpulkan dalam tempat yang sederhana ini, insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, yang berikut pembelajaran P5 ya. Dan di saat ini saya mengambil pembelajaran ini dengan tema perundungan. Tahu perundungan? Nah, sebelum masuk ke tema inti ataupun ke inti pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Semua sudah siap belajar? Iya. Baik, kalau sudah siap, silakan ambil buku, letakkan di atas meja. Ada sampah atau minuman yang di atas meja, silakan disingkirkan. Sudah siap untuk belajar hari ini, silakan ketua kelas untuk membacakan doa sebelum belajar. Kita sudah selesai membacakan doa belajar. Insya Allah apa yang kita niatkan pada hari ini akan tercapai dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran materi tentang apa? Perundungan. Nah, kira-kira siapa yang tahu tentang perundungan? Apa itu perundungan? Pembulian. Pembulian terjadi di mana? Di mana? Di mana saja yang ada. Contoh pembulian itu bagaimana? Mengejek. Apalagi? Menyakiti hati. Baik. Perhatikan di sini. Perundungan atau bullying, perundungan adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja. Nah, di sini dijelaskan dilakukan secara sengaja atau menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, emosional, melalui media digital. Perundungan seringkali dilakukan secara berulang-ulang, melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku dan korban. Di sini dijelaskan kekuatan antara perilaku dan si korban. Contohnya ada yang kekurangan fisik. Dan itu menjadi apa? Menjadi satu bahan ejekan dari teman-teman yang lain. Ya. Kalau dalam agama itu tidak diperbolehkan. Agama apapun itu. Ya, termasuk agamanya kita. Kenapa demikian? Ya. Orang yang tidak pernah bersyukur itu modelnya begitu. Kenapa? Mengejek-ngejek anggota badan atau kekurangan orang lah. Yang terjadi di kita itu begitu. Nah, di sini ada jenis-jenis perundungan. Yang pertama, perundungan tentang fisik. Melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, atau mencubit. Yang berikut, perundungan secara verbal. Menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau merendahkan seseorang. Contoh, menyebarkan rumor. Mengabaikan seseorang secara sengaja. Nah, ini saya temukan banyak. Dengan ini, mengabaikan seseorang secara sengaja. Peguru panggil, woi Akmal, sini dulu. Stel cuek. Yang berikut, cyberbullying. Ini bullying ada di media sosial. Ya. Perundungan yang terjadi melalui media digital seperti media sosial, pesan singkat, atau email. Nah, di sini ada dampak perundungan. Coba siapa yang bisa baca? Penurunan kepercayaan. Yang berikut, gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Yang berikut, bagi pelaku itu, ya,
kesulitan dalam membangun hubungan baik dengan orang lain, potensi berperilaku kriminal di masa depan. Paham sampai sini? Jadi hindari itu, bullying. Baik. Di sini sudah paham dengan materi tadi yang jelaskan? Di sini kita akan menonton, ada 2 menit video ya yang menjelaskan tentang bullying. Dan akhirnya mereka itu menjerumuskan orang yang dibully itu menjadi pelaku kriminal, dan mereka mengajak yang dibully kalau tidak mau akan mereka siksa, ya, dan mereka mengajak si korban ini harus melakukan apa yang mereka lakukan, seperti meminum minuman keras. Sampai sini paham? Oke. Silakan menyaksikan. Perhatikan videonya. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita kedatangan murid baru ya. Dia dari pesantren Allah ya. Perkenalkan sama kamu. Hai teman-teman. Nama aku Jahat dari pesantren Allah ya. Semoga kalian bisa mendengarkan aku ya. Oke, Dora, kamu silakan duduk. Mau diperhatikan? Bisa. Juga dari aku ya. Mana lu? Ayo, mana lu? Perhatikan videonya ya. Itu termasuk bullying. Nah, disinilah mereka akan mengajak perempuan yang akan dibullying itu Jalan sama dia. Oh my god, iya mengikuti apa yang mereka mau. Tuh orangnya tuh. Dia tadi diantar pakai BMW, Cok. Jadi dia orang kaya ya. Boleh juga. Boleh. Ide bagus. Ini diajak nongkrong. Gabung dulu sini. Kalau tidak mau akan disakiti nanti. Terus. Ntar malam kita ngumpul yuk. Kumpul di dia. Jawab dong. Jawab. Kumpul di mana? Di mana? Ya terserah. Oh, di Perintis. Enggak. Mau? Yang tegas ngomongnya, lembek. Jadi mau. Oke. Ntar harus naik aerob. Pamerin tuh ke kita kalau lo betulan orang kaya. Betul. Selalunya Hai, selamat datang. Kita lagi nungguin Naila nih. Sama chat aja ya. Iya. Ayo tumpahin. Perhatikan sampai sini. Ini adalah siswa yang awalnya itu dari kampung, pindahan dari kampung, yang tidak tahu menau dengan dunia luar,
dunia kekerasan yang dilakukan oleh siswi-siswa yang tadi untuk yang telah membuli si korban tersebut, itu mereka gabungkan dalam perkumpulan mereka. Apabila dia tidak mau, tidak menyukai apa yang mereka ajak ini, akan dibuli lagi. Dan si korban mau tidak mau ikut dengan mereka karena apa? Karena ingin menyelamatkan dirinya, meskipun dia itu akan termasuk dengan mereka. Oke, kita saksikan selanjutnya. Baby mana punya baby? Punya mana? Luar. Mainul. Enggak minum. Kenapa? Tidak dapat siapa sih? Berjujur. Gila dia. Ini cobain. Ya, aku nggak minum. Minum suka. Ini adalah contoh, ya, bukan perilaku bullying yang sebenarnya. Ini hanya ilustrasi saja. Paham sampai sini? Enak banget. Dan minuman yang mereka minum adalah minuman yang halal, ya. Perhatikan anak ini terlihat apa? Happy. Padahal dia kepaksa. Enak banget. Mabuk. Nah, ini video tentang mabuk. Dan disamperin oleh guru. Sampai sini paham? Iya. Nah, yang berikut ada juga tentang video. Nah, perhatikan. Mau belajar tidak nyaman, ya. Semua tidak nyaman, diganggu terus oleh teman-temannya. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Baik, stop bullying. Dari kedua video itu, saya sudah tampilkan tentang video bullying, ya, video tentang bullying. Ada juga video tentang perkelahian, ya. Kalian sering nonton ya, ada perkelahian di mana-mana, ada saling ejek mengejek. Mungkin satu teman kalian mungkin di sini juga ada ya, ada saling mengejek-ejek dan menghina, ada sedikit. Nah, hindari itu nak, hilangkan ya. Karena itu akan menyebabkan seseorang itu bisa mengambil jalan yang salah. Sampai sini paham? Ini sudah saya bagikan kelompok. Silakan kelompok 1 untuk aksinya itu kita ambil penampilan pidato, dan pidatonya tadi sudah dibuat. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menjadi contoh presentasi tentang berpidato. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Saya persilakan untuk kelompok 1. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatia Konio, perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini di dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato tentang permasalahan yang kerap kali terjadi di sekitar kita, yaitu perundungan di kalangan remaja. Teman-teman yang saya hormati, perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah, di dunia maya, bahkan di tempat-tempat sosial lainnya. Kita sering mendengar istilah candaan sebagai pembenaran atas perilaku ini, tetapi kenyataannya banyak korban yang terluka, baik secara fisik maupun mental. Dampak perundungan tidak sepele. Seorang korban bisa kehilangan kepercayaan diri, mengalami depresi, bahkan dalam beberapa kasus, merasa putus asa hingga mengakhiri hidupnya. Tindakan ini tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya karakter pelaku perundungan. Mengapa hal ini terjadi? Terkadang perundungan muncul karena kurangnya empati dan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah yang mempermudah pelaku untuk melakukan cyberbullying, di mana kata-kata menyakitkan dapat disampaikan tanpa memikirkan akibatnya. Teman-teman yang saya cintai, Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menyakiti muslim lainnya dengan tangan atau lisannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap muslim mengingatkan kita bahwa setiap bentuk perundungan bertentangan dengan ajaran agama kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Berhenti menjadi pelaku. Jangan menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Jadilah pembela, bukan penonton. Jika kita menyaksikan perundungan, bantu korban dan laporkan kepada pihak yang berwenang. Sebarkan empati. Cobalah memahami perasaan orang lain, karena setiap dari kita berhak merasa aman dan dihormati. Teman-teman sekalian, mari kita jadikan sekolah dan lingkungan kita sebagai tempat yang nyaman, aman, dan penuh kasih sayang. Dengan menghentikan perundungan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih baik, yang saling mendukung, menghargai satu sama lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhi segala bentuk perundungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, tadi kelompok 1 telah mempresentasikan ataupun telah menampilkan hasil pidato kelompok, ya. Itu tentang perundungan. Nah, baik, kita saksikan lagi atau kita dengarkan atau kita lihat, ya, satu penampilan dari kelompok 2. Alhamdulillah ini juga penampilannya seorang laki-laki. Oke, dipersilakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Sulaiman. Saya dari perwakilan kelompok 2. Saya akan memaparkan hasil pidato kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang perundungan di kalangan pelajar. Sebuah masalah yang tidak boleh kita abaikan. Hadirin yang saya hormati, perundungan atau lebih dikenal sebagai bullying adalah tindakan yang menyakiti baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Perundungan seringkali terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi wadah untuk belajar dan berkembang. Bentuk perundungan bisa macam-macam. Ada yang terjadi secara langsung, seperti ejekan, hinaan, dan kekerasan fisik. Namun, ada pula yang terjadi secara tidak langsung, seperti penyebaran gosip atau melalui media sosial. Sayangnya, banyak yang tidak menyadari dampak dari perundungan ini. Tidak sedikit korban yang kehilangan rasa percaya diri, mengalami gangguan mental. Bahkan ada yang sampai putus asa untuk melanjutkan hidup. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan perundungan. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan pernah merendahkan atau menyakiti orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jika kita melihat ada teman yang menjadi korban, bantulah mereka. Benarilah untuk melaporkan tindakan tersebut kepada guru atau orang tua. Ingatlah, setiap dari kita berhak diperlakukan dengan hormat. Kita semua sama. Kita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perbedaan adalah hal yang wajar dan seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan atau saling menyakiti. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita jadikan sekolah ini sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua. Hilangkan perundungan dan ciptakan budaya saling menghargai. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan guru teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sekian pidato singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Nah, itulah penampilan teman kalian dari kelompok 2. Nah, itu sudah menjelaskan dan mewakili hati si korban, ya. Insya Allah kita akan terhindari dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Kita masuk pada langkah selanjutnya tentang refleksi, ya. Refleksi di sini, perhatikan di sini. Perundungan salah satu permasalahan yang serius sering terjadi, perhatikan ini, ya, di lingkungan remaja, baik di sekolah maupun di dunia maya. Sebagai individu yang hidup dalam komunitas atau dalam kelompok, ya, perhatikan, dalam kelompok, kita memiliki tanggung jawab bersama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati, menghargai, menyayangi satu sama lain. Yang berikut, melalui pembahasan ini kita dapat merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kesadaran diri. Sudahlah kita memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Ya, ini berarti kembali ke kita diri masing-masing, ya. Orang punya diri masing-masing. Sudahlah kita menghargai sesamanya, ya, agar tidak terjadi lagi ada perundungan. Berarti dalam hal ini
garis besar kita itu harus introspeksi diri. Yang berikut, peran kita dalam komunitas, ya, sebagai bagian dari masyarakat atau siswa yang berada dalam sekolah, ya, kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai. Baik, caranya bagaimana? Kita menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Dari situ kenyamanan dan ketentraman pembelajaran nantinya kita ikut segala macam kegiatan di dalam sekolah akan nyaman. Yang berikut, pentingnya empati. Ya, kita perlu belajar untuk memahami perasaan orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ya, contohnya ada siswa yang perekonomiannya itu di bawah daripada pada umumnya. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi si siswa ini? Caranya bagaimana? Kita rangkul dia, kita ajak dia melalui apa yang kita jalani seperti saat ini. Contoh, belajar, kita semangati dia. Yang berikut, ikut kegiatan-kegiatan yang apa? Kegiatan-kegiatan yang berprestasi, ajak dia. Nantinya dia yang akan mengangkat derajat orang tuanya, sehingganya dari ketidak ada harta dan tahta, nantinya dia akan capai sendiri. Dan dialah si manusia, si anak yang akan mengangkat derajat dari orang tua. Itu dari mana? Dari rangkulan teman-teman sekalian. Paham? Dan banggalah kita selaku teman bisa memberikan motivasi, dukungan, ataupun dorongan kepada teman kita menjadi sukses seperti banyak orang yang di luar sana. Paham sampai sini? Yang berikut, perundungan. Perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga pada pelaku dari lingkungan sekitar. Ya, pelaku nantinya akan kembali ke dia. Ya, macam dalam Al-Quran, ya, karma itu tidak ada, ya, tapi bala pasti ada. Tahu bala? Bala itu akan kembali ke orang yang membuat perundungan tersebut. Paham? Jadi letak timbal baliknya itu pasti ada. Karena manusia, kehidupan kita di muka bumi ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kita harus memperhatikan hal itu. Kenapa? Kadang kita di atas pasti akan jatuh. Yang berikut, komitmen untuk perubahan. Meningkatkan kita untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi perundungan baik di lingkungan sekolah, rumah maupun media sosial. Sampai sini paham? Oke. Yang berikut, kita selaku manusia harus menanyakan diri kita sendiri. Berkaca di depan kaca besar, ya. Pertanyaannya begini, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah perundungan lingkungan saya? Yang pertama terutama perilaku baik, apalagi? Menghormati satu sama lain, apalagi? Menghargai, terlebihnya itu harus meningkatkan ibadah yang kita yakini. Paham sampai sini? Baik. Kita masuk pada kegiatan tindak lanjut, ya. Sudah paham semua tentang perundungan dari dari pidato yang disampaikan tadi itu sangat jelas, ya. Dari video yang saya tampilkan tadi sangat jelas. Nah, kita masuk pada tindak lanjut, yakni saya memberikan kuis, ya. Langsung dijawab, ya. Oke. Soal yang pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika mengetahui adanya kasus perundungan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya
Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Langkah pertama adalah mendengar dan memahami situasi. Berikan ruang bagi korban untuk bercerita tanpa menghakimi kami akan masalah. Baik, berikan aplaus dulu. Nah, yang berikut luar biasa lah. Bagaimana cara mendukung korban secara efektif? Ayo, laki-laki. Nama, dipersilakan namanya. Saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana cara mendukung korban perundungan secara efektif? Kawan, dengarkan cerita korban dengan penuh perhatian dan empati. Pastikan korban merasa aman di lingkungan mereka. Kita positif untuk membangun kepercayaan diri mereka. Demikian kawan. Baik, berikan aplaus dulu. Yang pertama, dorongan, ya, dorongan dari kita selaku teman, ya, teman sejawat. Yang berikut, kunci utama kita terhindari dari perundungan ini. Kunci utama menghindari dari segala, ya, yang berhimpun dengan namanya perundungan, ya. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Berarti kita memperkuat ibadah kita kepada Tuhan. Insya Allah, karena ibadah adalah tiang dari agama kita sesama-samanya. Jangan sampai ada, ya. Pertanyaannya begini, Pak Guru, bagaimana dengan dia yang rajin ibadah tapi mulutnya tidak terkorban? Itu salah satu contoh orang yang ada perkataan Al-Quran yang dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang sedang sholat. Kenapa? Tujuannya tidak khusyuk. Tujuannya tidak lurus. Kenapa? Beribadah hanya ingin dilihat orang lain. Bahwa dia seolah-olah orang yang paling bertakwa, seolah-olah orang paling beriman kepada Allah. Sampai sini paham? Paham. Makanya luruskan niat, datang ke sekolah luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan nantinya kita harus awali dengan namanya niat. Ya, yang berikut kita harus memperkuat dan memperrajin harus rajin, ya, ibadah. Terserah kalian mau agama apa, yakini agama kalian benar-benar agama yang benar. Menjadi pemeluk agama kalian menjadi pemeluk agama yang baik. Terserah kalian mau agama apa. Paham sampai di sini? Oke. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan dan teman-teman kalian sampaikan, insya Allah sampai ke hati kita, pikiran kita, dan kita akan praktekkan nantinya sehingganya kita terhindar dari namanya perundungan. Oke. Sekian, kita tutup dengan doa. Silakan Akmal kedua kelas pimpin doa selesai belajar. Baik, setelah kita tutup dengan doa, saya tutup dengan ba'da doa dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.